Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk melanjutkan proses programnya. Kemarin sudah selesai di program proses 2, kita lanjutkan di program proses 3. Pertama kita buat dulu untuk tool manajernya dulu ya, toolpad grupnya. Kita kasih nama rename R2 seperti ini. Maaf, R3 ya, R3 R2 nya sudah ya. Kemudian berikutnya kita bikin stok modelnya. Kita ambil dari view 1, kemudian jumper 2 kita kasih nama R3. Source nya kita klik jumper. Oke. Nah, stok modelnya seperti ini ya. Berikutnya adalah kita akan buat plansnya ya, atau zeronya dulu. Kita tampilkan di top. Nah, zeronya garisnya ini ya. Kita masuk ke plans, from geometry, kita klik ini dan ini. Kita kasih nama plannya adalah view 3. Oke, kita aktifkan langsung view 3 nya. Nah, kemudian masuk ke toolpad lagi, view, symmetry. Kemudian garis chaining ini kita bikin seperti yang pada saat di bawah, bisa copy langsung dari bawah dengan cara transform, translate, kita pilih garisnya, kemudian end selection, factor from, kita klik di sini, taruh di sini. Oke, langkah pertama yaitu kita buat program facing dulu. Toolpad, facing, kemudian klik area ini ya, seperti ini. Facingnya kita gunakan Nmil 20, ini kita lebihkan 0,3 kira-kira ya. Terus depthnya di sini 0, atau kita pilih di atas permukaan. Nah, ini 0 ya. Oke, facing sudah. Kemudian berikutnya yaitu roggingnya, kita tambahkan 0,3. Kemudian kita pilih bodinya, kita klik semua areanya, unselection. Kemudian yang merah juga jangan lupa tambahkan untuk yang bagian kepala biar tidak terkena proses pengerjaan. Kemudian toolnya kita pakai Nmil 20, cut parameternya di sini step down-nya 50%. Kemudian maksimum depth-nya kita sampai posisi ini ya, min 22, kita tambahkan 23 ya, lebihkan. Clearance-nya 20. Oke. Nah, jadinya seperti ini programnya. Kemudian kita cek dulu, barangkali ada yang perlu ditambahkan program lagi untuk di proses roggingnya. Kita pilih di R3, ragumnya ragum 3. Oke, verify. Nah, waktu pengerjaan sekitar 7 menit ya, 7 menit. Play, kita cepatkan saja. Nah, ini nanti ada beberapa bagian yang tidak terproses. Nah, contohnya ini ya, ini tidak terproses karena Nmil nya tidak bisa masuk ya. Nmil tidak masuk ke sini, jadi materialnya tidak terproses. Oke, kita tambahkan untuk di proses roggingnya.
kita copy saja dari yang ini ya, copy, kita gunakan tool yang lebih kecil, paste, edit parameternya, model toolpadnya kita pakai waterline ya. Kemudian di sini kita gunakan toolnya Enmil Flat 8, step downnya kita 4 mili, kemudian tambahkan add cut ya, add cut. Oke, kita cek ya, legend lebih seperti ini ya, untuk proses pengerjaannya. Oh ya maaf, ini untuk di yang tadi ya, ini belum ditambahkan di toolpad controlnya. Ini boundary chainnya kita tambahkan yang ini ya, belum ada boundary chain. Oke, kita region yang tadi juga. Yang ini juga ya, jadi tidak ada boundary chainnya. Kita klik area sini. Oke, berikutnya kita region semua. Kita simulasikan. Waktu pengerjaan 10 menit ya. Sudah ada logging pakai Enmil 8. Kita cek menggunakan, oh ini udah saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan finishing ya, finishing. Berarti ini sudah oke. Kita bikin lagi toolpad groupnya, kasih nama finish 3. Oke. Terus toolpadnya stok modelnya kita ambil dari plan 1 B1 ya. Kemudian kita R3, di sini kita kasih nama finish 3. Source operasinya kita tambahkan R3 seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini proses finishing proses 3 nya. Untuk finishing bisa kita kopikan program di loggingnya, copy, nanti kita edit, paste, kita minimize. Nah, kita mulai dari flashing ya. Flashing mungkin areanya kita ganti tidak begitu luas ya, right chain all, kita pilih flashing area sini. Nah sini saja ya. Toolnya juga kita ganti pakai Enmil 8 flat Enmil, kemudian cut parameter kita nolkan. Oke, jadi hanya cukup di area sini saja yang akan dipasing. Nah ini bagian teratasnya. Berikutnya yang ini loggingnya kita edit juga pakai finishing, tapi yang horizontal. Toolnya kita pakai Enmil Flat 8, depth cut-nya di sini 0 langsung oke. Top of diameter kita 50% saja. Kemudian transitionnya di sini 1 mili. Ini tetap di 23 ya. Oke, kita lihat seperti apa. Region dulu. Nah ini untuk proses
permukaannya, finishing permukaan. Berikutnya untuk yang di waterline, ini maaf, untuk di geometrinya kita floornya kita nolkan, wallnya kita perkecil jadi 0,1. Seperti ini kita legend. Kemudian kita pilih di waterline kita edit dulu. Waterline kita di sini wallnya 0, kemudian floornya yang 0,1. Di sini kita cek legend, kita cek dulu yang ini seperti apa. Seperti ini ya. Oke, kita cek untuk finishingnya, kita gunakan yang finish 3. Oke, kalau belum oke, kita tambahkan program kontur ya. Kita cek menggunakan compare verify, toleransi kita pakai di 0,1. Oke, kalau ada bagian yang masih warnanya abu-abu atau biru berarti dia belum oke. Kita nanti bisa tambahkan toolpath lagi ya. Saya nunggu. Ini bagian sini juga belum oke. Kemudian hampir semua ini sudah masuk toleransi ya, oke ya. Berarti hanya di bagian sini ya, tepi sini dan ini dan ini. Oke, kita tambahkan pakai kontur Enamel 8, kontur. Bisa pakai yang ini ya, di area ya. Ini itunya belum ada ya, nanti bentar dulu. Ini kita matikan dulu garis di topnya, kita tampilkan. Nah, seperti ini ya. Kita pilih kontur mulai dari garis ini ya, kita mundurkan hanya sampai sini aja. Kemudian ini juga kita mundurkan sampai sini ya. Oke, pakai Enamel 8, parameternya di sini pakai 2D, ini live, ini 0. Light and out kita pakai di, kemudian linking parameternya div nya adalah div sampai sini, kita tambahkan 17 lah. Oke, terus tambah lagi untuk yang area sini ya, kita mulai dari sini ya.
sampai sini ya, sama kayak tadi angle 8 pakainya live, kemudian dipnya di permukaan sini. Nah, 11. Oke, kita cek lagi. Nah, ini kita compare. Kalau udah hijau semua berarti sudah oke. Nah, ini udah hijau ya. Oh, ini bagian sini ya, belum, tadi harusnya ditambah. Nah, ini juga sama, kita edit di konturnya. Ini juga harus mulai dari lengkungannya ya. Oke, kita masuk lagi di geometri yang ini dulu, edit. Oh, berarti harus di region ya, region all. Kita mulai dari lengkungannya. Nah, mulai dari sini mundur. Nah, seperti ini. Ini juga sampai di sini. Oke, terus kemudian yang ini juga sama, kita edit. Nah, kita region all ya, region all. Kita mulai dari lengkungan ini, 12-an, kita balikkan sampai sini ya. Oke, region. Kita compare. Ini error, belum selesai. Kita simulasikan dulu sampai selesai. Kemudian baru kita compare. Nah, di sini udah oke, tinggal proses chamber ya. Ini udah kena semua. Ini ada abu-abu, masih masuk toleransi ya, 0,1. Oke, kalau sudah, kita simpan prosesnya untuk finish 3. Lanjut untuk proses chamber. New toolpad group, kasih nama chamber 3. Stok modelnya kita ambil dari proses sebelumnya. Nah, di sini finish 1, kemudian di sini adalah finish 3. Kita kasih nama chamber 3. Source nya kita tambahkan di proses finish 3. Oke, seperti ini ya. Ini belum di proses 3. Oke, kita lanjut untuk proses pembuatan chambernya. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini itu ada beberapa chamber yang berbeda. Ini chamber 1, ini chamber 1, dan ini chamber 2, ini chamber 3. Kita mulai dari yang chamber 1 dulu ya. Kita gunakan toolpad contour, kita bisa gunakan yang ini ya. Kemudian kita pilih yang
mulai dari sini nah, seperti ini sampai dengan ujung ya. Nah sampai sini kita tambahkan juga ini live ya, kita ini juga sama. Nah seperti ini live. Oke, nanti kita gunakan yang incremental. Untuk di proses 3 ini jumpernya kita gunakan spot diameter 10 ya, karena nanti ada jumper 3 gunakan 6 nanti kurang tepat ya. Bikin tuh lagi jumper spot rail 10, diameternya 10, kemudian next 500, spindle speed 3500. Oke, kita pilih, kemudian cut parameternya jumper 2D, jumpernya jumper 1, kita offset 1 mili karena di permukaannya ya. Tipnya let in outnya oke, di sini 50% saja sama. Oke, linking parameternya di posisi incremental. Oke, kemudian yang jumper 2 ya, jumper 2 kita gunakan garis ini. Nah ini tidak menggunakan chaining ini ya, ini aja. Balik ya. Nah seperti ini. Oke, toolnya sama, spot drill, parameter jumper 2 ini 1 aja, kemudian ini nggak usah di ini. Oke, ini terakhir untuk yang jumper 3 kita gunakan 3D seperti ini. Toolnya tool 10, jumper 3, kemudian di sini kita set 3 mili. Nah, oke, kita lihat program jumpernya. Ini gunakan jumper 3. Play. Nah ini jumper 1, jumper 2, jumper 1, jumper 3. Oke, jumpernya sudah, tinggal yang ini ya, jumper sama radius. Nah ini kita programnya tetap di sini saja, ini karena kategori jumper ya. Kita gunakan program roulette ya. Sebelum ke roulette kita buat garis curve nya dulu, masuk ke wireframe curve, kita pilih ini dan ini. Oke, sudah ada curve nya, kita panjangkan garisnya biar sampai ke atas 1 mili boleh. Nah ini seperti ini. Oke, baru masuk ke toolpad, pilih curve roulette, kita pilih garis yang ini dan ini, dari atas ke bawah ya. Maaf, salah, ini dan ini. Oke, untuk end mill nya kita gunakan end mill ball nose ya, ball end mill. Next, diameter 8 saja ya, nanti radius 4. Feedingnya kita gunakan yang lebih halus sekitar 400, spindle speed 3500. Oke, kemudian roulette-nya kita di sini perkecil saja 0,2. Oke,
nah biar nanti lebih padat. Oke, kita simulasikan coba. Jumper dan roulette ya. Oke, ini udah jadi ya. Jadi seperti ini proses finishing di proses 3-nya. Jadi sudah selesai programnya, tinggal output G-code-nya ya. G-code per proses nanti kita coba praktekkan di mesin untuk di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk di pertemuan kali ini cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.